Status gizi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir Indonesia yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan mata pencarian bergantung pada tangkapan ikan harian sering mengalami status gizi tidak optimal. Kondisi ini dipicu oleh pendapatan rendah yang sangat fluktuatif mengikuti musim penangkapan. Akses pangan yang terbatas pada karbohidrat murah seperti beras, ketersediaan protein laut yang tidak menentu, serta minimnya pendidikan tentang gizi seimbang. Survei di Sulawesi Tenggara pada kelompok balita, prevalensi gizi kurang tercatat 5,7 sampai 8,1%, gizi buruk 1,3 sampai 4,9%, gizi lebih overweight 19,5%, dan hanya 67,5% balita berstatus gizi normal. Pada lansia, proporsi gizi kurang IMT kurang dari 18,5 kg per meter persegi mencapai 31%, dengan obesitas di angka 1,8%. Di desa-desa pesisir spesifik, kasus gizi buruk dan kurang juga ditemukan, seperti di Sorwejaya, Saponda Darat, serta Saponda Laut. Situasi ini semakin diperparah oleh struktur keluarga besar, di mana anak termuda paling rentan kurang gizi karena porsi makanan keluarga dibagi tidak merata dan prioritas diberikan kepada pekerja produktif yang ada di dalam keluarga. Stunting dan upaya pencegahan. Permasalahan gizi kurang di pesisir mencakup berbagai bentuk malnutrisi. Stunting yang didefinisikan sebagai tinggi badan di bawah standar normal usianya mencapai prevalensi nasional 37-40% pada balita. Stunting muncul akibat malnutrisi energi, protein kronis, infeksi berulang seperti diare dan ispa, serta sanitasi buruk akibat penggunaan air payau, sungai tercemar tinja, dan permukiman padat tanpa WC memadai. Bentuk malnutrisi akut lainnya adalah marasmus, sangat kurus, otot mengecil, kulit longgar, keriput, dan kwashiorkor, bengkak di seluruh tubuh, perut buncit, rambut kusam, dan mudah rontok. Terdapat pula masalah anemia yang mencapai 58-64% pada balita pesisir, serta penyakit tiroid atau gondok akibat kurang yodium. Penyebab utama kondisi ini adalah asupan gizi rendah, diare, dan pola asuh yang keliru. Faktanya, 81,3% bayi pesisir tidak mendapat ASI eksklusif 6 bulan karena ibu memprioritaskan membantu suami melaut atau mengolah ikan. Ditambah 76,6% balita sering mengalami infeksi. Pada orang dewasa, kekurangan gizi ini menyebabkan kelemahan ekstrim, rentan infeksi, lambatnya penyembuhan luka, depresi, hingga penurunan produktivitas kerja. Masalah gizi kurang atau lebih. Di sisi lain, masalah gizi seperti obesitas juga mendominasi, terutama pada remaja perempuan dan ibu hamil. Pola makan di pesisir umumnya tinggi ikan asin atau ikan segar yang kaya garam dan lemak jenuh tanpa diimbangi asupan sayur dan buah. Pola makan ini secara langsung meningkatkan resiko hipertensi secara signifikan akibat kombinasi dari obesitas dan tingginya asupan natrium. Hipertensi ini sering dijuluki silent killer karena kerap datang tanpa gejala awal, namun dapat berujung pada stroke, gagal jantung koroner, atau gagal ginjal kronis. Contoh nyata di lapangan terlihat pada ibu hamil di Kendari yang mengonsumsi nasi hingga 3 kali sehari, ditambah ikan porsi besar namun sangat minim sayuran, yang berisiko memicu kelahiran bayi berat lahir rendah atau BBLR. Sementara itu, remaja perempuan lebih rentan obesitas karena kurang aktivitas fisik dan cenderung melakukan pekerjaan rumah tangga yang statis. Berbeda dengan laki-laki yang lebih aktif berolahraga di pantai atau mengangkat jaring.
Untuk mengatasi kompleksitas masalah tersebut, strategi pencegahan dan penanganan holistik harus dirancang secara bertingkat. Langkah ini mencakup promosi ASI eksklusif 6 bulan, tanpa makanan pendamping, imunisasi lengkap, suplementasi rutin vitamin A dan tablet zat besi, serta pemantauan rutin berat dan tinggi badan di posyandu desa. Diperlukan juga edukasi intensif terkait pengurangan garam masak, peningkatan konsumsi sayur dan buah segar seperti bayam dan pisang yang mudah didapat, serta penghapusan mitos atau tabu makanan bergizi. Intervensi lain mencakup perbaikan ekonomi keluarga nelayan, pemantauan gizi khusus lansia, promosi aktivitas fisik bagi remaja, penyediaan pangan darurat pasca bencana alam, dan program posyandu untuk pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, berbasis ikan lokal rendah garam dan kaya sayur.